Oke, kembali lagi bersama saya Riza Alfiani, peserta Latsar Angkatan 13, Puslatbang KDOD Lan Samarinda. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan materi Whole of Government pada video jurnal harian saya. Nah, apa sih yang saya sudah pelajari di materi Whole of Government? Saya pelajari ada 3. Yang pertama, konsep Whole of Government itu sendiri. Kemudian yang kedua, penerapan Whole of Government atau WOG dalam pemberian pelayanan yang terintegrasi. Kemudian diberitahu juga tentang best practice penerapan WOG dalam pemberian layanan yang terintegrasi. Whole of Government itu mempunyai definisi masing-masing, tergantung dari perspektif mana gitu ya. Misal dari perspektif pengembangan dari peraturan atau dari manajemen program ataupun dari service delivery pelayanan gitu ya. Nah, kalau dari sisi pengembangan kebijakan atau peraturan, pengembangan kebijakan oleh pemerintah yang terintegrasi dalam merespons satu isu tertentu. Tapi kalau dari manajemen program, maka pengelolaan program yang terpusat dan terstandarisasi. Kemudian kalau service delivery itu pemberian layanan yang terintegrasi dan memudahkan pengguna dalam mengaksesnya. Nah, untuk tahu ya apa sih Whole of Government tuh punya banyak kata kunci gitu ya, nggak cuma satu, tetapi kata-kata kunci tersebut tuh hampir mirip. Yang pertama itu terintegrasi, kemudian adanya koordinasi, kemudian kita punya one goal, kemudian terpadu, kolaborasi, terpusat, dan juga teamwork. Kemudian dari definisi tadi dan kata-kata kunci tadi, kita bisa memvisualisasikan seperti apa sih Whole of Government. Nah, jadi misalnya di sini kita punya suatu segitiga gitu ya, kayak silo. Nah, kemudian di situ akan tergabung dari kementerian ataupun lembaga sektoral tertentu. Ya, dia akan ada, misalnya ada 3, kemudian dia akan bergabung atau join. Dia akan memiliki tujuan bersama gitu ya, dia punya share goal ke depannya. Kemudian itu bisa dilihat dari mana gitu. Kita pernah tahu nggak sih ada yang memiliki pendekatan tersebut? Nah, salah satu contohnya di Indonesia itu adalah Kemendikbud ya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, itu salah satu kementerian atau mungkin lembaga yang memiliki scoop yang sama gitu ya, atau goal yang sama sehingga mereka bisa disatukan. Nah, kemudian contoh-contoh di Indonesia apalagi yang lain gitu ya. Contohnya ada pelayanan satu atap, itu Samsat. Kemudian ada pelayanan satu pintu, contohnya itu adalah PTSP, penanaman modal. Kemudian ada pelayanan online, layanan.go.id. Kemudian ada juga pelayanan bergerak, SIM keliling, dan lain-lain. Untuk alasannya kenapa harus melakukan pendekatan WOG itu ada tiga faktor. Yang pertama itu bisa dari faktor eksternal, yakni seperti dorongan publik untuk melakukan pelayanan yang prima gitu ya. Kalau misalnya kita menjadi satu, pasti dia lebih efektif dan lebih efisien. Kemudian kalau faktor internalnya itu sendiri ada fenomena ketimpangan kapasitas sektoral. Jadi ada ego sektoral kompetisi. Padahal kita ini merupakan satu kesatuan. Jadi di sini menghindari gitu ya adanya ego sektoral. Kemudian yang ketiga adalah keragaman latar belakang nilai, budaya, adat istiadat, dan faktor lain yang mendorong disintegrasi. Kemudian bagaimana sih WOG itu bisa dilakukan? Ada beberapa kategori. Nah, kategorinya itu ada koordinasi, contoh tipenya itu ada penyertaan, dialog, atau joint planning. Kemudian ada juga integrasi, mempunyai beberapa tipe juga. Salah satunya contohnya adalah joint working. Kemudian ada kedekatan dan pelibatan. Materi pembelajaran juga dilakukan sebuah diskusi dilakukan per kelompok, di mana setiap kelompok itu disuruh mencari jurnal 3 jurnal ya, 2 jurnal dari dalam negeri dan 1 jurnal dari luar negeri. Nah, yang melakukan pendekatan WOG dalam pelaksanaannya ya, metode penelitiannya. Nah, untuk kelompok saya kebetulan dari kasus dalam negeri itu adalah tentang kasus pariwisata ya, pariwisata di Bangka Belitung. Jadi mereka melakukan pendekatan WOG untuk melihat pelaksanaan dari sektor pariwisata di Bangka Belitung gitu.
Nah, dari situ dari pendekatan WOG terlihat bahwa belum maksimal gitu ya, belum maksimal untuk pelaksanaan pariwisata di daerah Bangka Belitung dikarenakan adanya kurang koordinasi, di mana koordinasi itu tersebut merupakan salah satu kata kunci dari WOG, di mana kenapa sih ini adalah koordinasinya antara masyarakat, kemudian terlibat ya swasta dan pemerintah itu sendiri. Nah, di dalam pemerintahan itu sendiri dinas pariwisatanya dengan bagian pemerintahan lain itu belum ada koordinasi yang cukup sehingga dapat memaksimalkan potensi pariwisata di Bangka Belitung. Cara-cara WOG bisa diterapkan itu harusnya ada penguatan koordinasi antar lembaga. Nah, ini lagi ya koordinasi, kemudian membentuk lembaga koordinasi khusus, membentuk gugus tugas dan juga koalisi sosial. Contohnya itu adalah gugus tugas ya. Gugus tugas itu ada gugus tugas nasional kayak di pandemi Covid, dia ada gugus tugas nasional. Kemudian ada gugus tugas di daerah-daerah tertentu itu untuk mempercepat proses koordinasi dan penanganan dari COVID-19 itu sendiri. Terakhir ada materi tentang best practice penerapan WOG dalam pemberi pelayanan yang terintegrasi. Nah, apa sih syarat untuk melaksanakan best practice gitu. Yang pertama itu ada budaya dan filosofi, kemudian cara kerja yang baru harusnya gitu ya, mungkin yang lama memang sudah tidak efektif, kemudian ada akuntabilitas gitu ya, pekerjaan yang harus dipertanggungjawabkan, kemudian ada insentif itu berupa reward, kemudian cara baru pengembangan kebijakan, mendesain program dan pelayanan collegiate approach, pendekatan dari collegiate. OG ini udah banyak dilakukan di beberapa negara, yaitu contohnya Inggris, Amerika Serikat, kemudian Kanada dan lain-lain. Nah, di mana Inggris di sini itu adalah termasuk pionir dari WOG. Di mana di Inggris ada NHS, di mana pelayanan kesehatan terintegrasi dengan identitas registrasi tunggal. Nah, untuk yang saya lihat ya dari keseharian saya sebagai dosen di ITK, jelas koordinasi itu sangat penting ya. Jadi untuk mempercepat koordinasi misalnya dari segi pendidikan gitu ya, biasanya kita melakukan pengembangan kurikulum setiap 5 tahun sekali gitu. Nah, di dalam pengembangan kurikulum itu tersendiri di setiap program studi itu memiliki tim-tim kurikulum prodi. Nah, tim-tim kurikulum prodi ini akan dipertemukan setiap 2 minggu sekali atau seminggu sekali untuk melakukan diskusi, sharing gitu. Kemudian ada juga tim kurikulum pusat, dimana itu ya berkoordinasi. Kita sebagai anggap saja perguruan tinggi ini adalah suatu government, kemudian terdiri dari beberapa prodi. Nah, di situ ada koordinasi antara prodi untuk belajar sharing satu sama lain. Nah, dari tim-tim kurikulum prodi ini akan dipersatukan oleh tim kurikulum pusat. Jadi di situ adalah kesatuan, ada kesatuannya, kemudian ada koordinasi gitu ya. Nah, itu yang akan membentuk bahwa kurikulum ITK ini secara keseluruhan bagus. Hal-hal itu menghindari bahwa nanti ada program studi yang kurikulumnya udah bagus, kemudian yang program satunya jelek. Jadi jangan sampai ada prodi yang ketertinggalan masalah pengembangan kurikulum. Nah, itu makanya harus ada koordinasi yang baik terjalin antara prodi-prodi, kemudian diwadahi oleh kurikulum pusat. Yang akan dilakukan jelas, misal saya mempunyai jabatan tertentu di suatu program studi, pasti saya akan melakukan rapat koordinasi gitu ya, bahwa tidak mungkin ada salah satu dosen yang miss informasi tentang suatu hal. Nah, itu sangat penting ya. Jadi jangan sampai dosen A nggak tahu, dosen B tahu, kemudian nanti dosen A udah sampai berapa langkah dan dosen B itu malah ketinggalan. Itu sama sekali bukan praktis dari WOG ya, whole of government. Jadi jangan sampai ada meninggalkan salah satu bagian gitu ya, salah satu itu lebih maju karena tidak adanya koordinasi. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.